Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, jikalau pada hari ini kita boleh kembali diberikan waktu untuk boleh beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita dengarkan panggilan ibadah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari mengambil waktu sejenak untuk saat teduh, bersyukur kepada Tuhan dan menyiapkan hati kita di dalam menyembah kepada Dia saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Turunlah berkat-Nya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Allah kita adalah Allah yang mulia. Langit dan bumi menyatakan kemuliaan-Nya. Karya keselamatannya menyatakan kemuliaan bagi Dia. Kita pujikan, mulia sembah Raja mulia.
jemaat sekalian, kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh dengan anugerah, yang mengasihi kami dengan begitu nyata, terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sekalipun ya Tuhan suasana daripada dunia saat sekarang ini yang kami tahu ya Tuhan sedang dilanda oleh satu virus yang mematikan, tetapi Tuhan mengizinkan kami untuk boleh tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap boleh menyembah kepada Tuhan. Tuhan, di dalam keterbatasan kami ini, kami mau menyerahkan setiap kami, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami betul-betul mengangkat hati kami, betul-betul menikmati hadirat Tuhan, betul-betul ya Tuhan di dalam tuntunan ibadah ini, merasakan daripada kehadiran Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, biarlah di dalam ini semua kami bisa melihat anugerah Tuhan, melayakkan kami, supaya kami bisa menjadi orang yang betul-betul dikuduskan sebelum lebih jauh di dalam ibadah penyembahan kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, supaya semuanya itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi kami untuk bersekutu lebih jauh, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Tuhan, berkati kami pada minggu pagi ini. Biarlah ya Tuhan ibadah ini boleh menjadi satu ibadah yang menguatkan, menyegarkan akan rohani kami masing-masing ya Tuhan. Sekalipun kami tidak berkumpul di satu tempat di rumah ibadah, tapi kami yakin ya Tuhan, diam iman kami yang hidup, yang percaya kepada Engkau, Engkau hadir dimanapun kami beribadah, menyembah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada kesudahannya. Biarlah semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan menjadikan sarana anugerah bagi setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus yang maha mulia, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, apakah hari ini ada sukacita? Tuhan Yesus berfirman, berdoalah dan tetaplah bersukacita. Kita memuji Tuhan, sukacita kusembahkan. Aku
adalah pembimbingan dan juga sumber kekuatan di dalam hidup kita. Kita bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan masih berfirman bagi kita, menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa selalu beserta kita di dalam kesetiaannya. Kita menyanyikan pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan kepada hambanya, saya persilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah, memuji kebesaran nama Tuhan, dan juga sekali lagi kita punya kesempatan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa, yang sudah terus memberikan kepada kami anugerah demi anugerah, dan terlebih lagi ya Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah kebenaran firman kepada setiap kami, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada saat sekarang ini, walaupun kondisi tidak memungkinkan kami bertemu di dalam gereja, tapi kami tetap boleh mendengarkan firman-Mu, kami tetap boleh bersekutu dengan Engkau, kami tetap boleh ya Tuhan memiliki satu kehidupan iman yang terus terarah kepada Engkau. Karena itu melalui kesempatan pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan diberitakan, biarlah kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami, biarlah kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, pencerahan kepada iman kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi sesuatu yang dimengerti oleh setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, supaya boleh disampaikan dengan bahasa yang boleh dimengerti oleh setiap kami.
Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk membuka satu bagian daripada Alkitab yang akan kita renungkan bersama dari Daniel pasal yang ketiga. Kita buka Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai kepada yang ke-18. Sekali lagi, kita melihat dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai kepada yang ke-18. Di sini kita melihat satu contoh teladan iman yang luar biasa di tengah-tengah kondisi yang secara manusia tidak memungkinkan gitu ya bagi mereka untuk sepertinya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan karena ancaman terhadap hidup mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." 17. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu sudah 1 bulanan ini gereja mengadakan ibadah online. Itu semua dikarenakan oleh situasi yang sangat tidak memungkinkan bahwa kita bertemu sebagaimana biasanya di gereja sebagai komunitas orang percaya setiap hari Minggunya. Nah, ini semua tidak lain dan tidak bukan karena masalah COVID atau Corona ini. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini sudah membuat kehidupan dunia ini, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di gereja kita, tetapi di seluruh dunia menjadi sesuatu yang sangat-sangat berubah sekali. Ini sudah menjadi suatu hal yang menciptakan krisis secara global, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya tatkala kita menghadapi kondisi yang seperti ini, kita tahu sudah begitu banyak ratusan ribu orang yang mati, ratusan ribu orang yang sedang dalam perawatan, yang sedang dalam kondisi yang tidak tahu bagaimana kondisi kesehatannya. Nah, disinilah kita melihat bahwa hadirnya satu malapetaka, bencana daripada COVID-19 ini adalah sesuatu yang memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana kehidupan manusia di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Setidaknya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa teliti bersama berkaitan dengan keadaan daripada manusia ini, yaitu bahwa kehidupan manusia ini seringkali dihantui atau seringkali menjadi sesuatu hal yang menjadi tidak dapat diduga adanya, atau kehidupan manusia ditandai dengan unpredictability. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ketidak dapat diduga. Siapa yang bisa menduga bahwa pada tahun ini, pada awal tahun ini sudah meledak satu kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat menggenaskan, dan dalam beberapa bulan saja maka kondisi ini meluas, melebar ke seluruh dunia, dan dampaknya kita rasakan sampai kepada kondisi sekarang ini. Keadaan yang tidak dapat diduga atau unpredictability ini membuat atau mengacaukan agenda-agenda yang sudah tersusun begitu rapih di dalam hidup kita secara personal maupun di dalam hidup secara
gerejawi, bahkan hidup secara negara, maka kita melihat suatu hal yang tidak bisa diduga, yang tidak bisa dipredik seperti kondisi sedemikian ini telah merusak akan segala tatanan yang ada. Bahkan ibadah kita pun harus kita lakukan secara online. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hal yang kedua kita melihat juga bahwa kehidupan manusia disertai juga dengan hal apa? Disertai juga dengan hal yang tidak dapat dikuasai, tidak dapat dikendalikan, uncontrollability. Nah, di sini kita menyatakan ketidakmampuan kita. Kita melihat keterbatasan daripada manusia, keterbatasan daripada teknologi, keterbatasan daripada segala pengetahuan manusia berkaitan dengan COVID-19 ini. Maka kita menyaksikan sesuatu hal yang tidak dapat dikendalikan. Pada awalnya mungkin orang berpikir bahwa COVID-19 ini tidak akan sehebat, tidak akan seluas ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa ini semua di luar daripada kendali kita, di luar daripada apa yang dipikirkan dan diharapkan. Dan pada akhirnya kehidupan manusia di dalam kondisi yang sekarang ini juga ditandai dengan ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian sampai kapan ini akan berakhir? Ketidakpastian bagaimana setelah kondisi ini berakhir? Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan menjadi sesuatu yang dialami lagi selanjutnya dan lain sebagainya. Bahkan ada ketakutan tersendiri lagi bahwa ada gelombang kedua berkaitan dengan coronavirus ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, 3 hal ini yaitu tidak dapat diduga, tidak dapat dikendalikan, dan sesuatu yang tidak dapat diduga, tidak dapat dikendalikan, pada akhirnya akan membuat sesuatu hal menjadi tidak pasti. Inilah yang menjadi suatu hal yang menandai kehidupan daripada manusia pada saat sekarang ini. Nah, ini memberikan kepada kita satu gambaran bahwa hidup manusia di dalam dunia ini, kadangkala kita tidak sadar bahwa hidup kita begitu rapuh adanya. Hidup kita seperti sebuah gelas yang begitu indah, tetapi pada saat yang bersamaan mudah sekali retak, mudah sekali pecah, mudah sekali jatuh dan hancur berantakan. Hanya karena masalah virus kecil yang tidak kelihatan oleh mata, maka semua hal sudah berubah, segala sesuatu sudah dipengaruhi, dan sampai kepada saat sekarang ini dampaknya begitu luas. Dan kita tidak tahu sampai kapan dampak ini akan terus menyertai kehidupan daripada umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi mengenai kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita juga melihat bahwa kondisi mereka pun ditandai dengan 3 hal ini. Bahwa mereka tidak pernah memprediksikan, menduga bahwa tiba-tiba saja begitu ya, karena iman mereka yang tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu, maka mereka harus berhadapan dengan kematian. Itu sesuatu yang tidak pernah bisa diprediksikan. Padahal kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 2 ayat 49, siapa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Mereka adalah 3 orang yang diberi kekuasaan begitu tinggi oleh Raja Nebukadnezar untuk menjadi penguasa wilayah daripada Babilonia. Tetapi pada saat yang tidak terduga itu, maka kita melihat bahwa ketiga orang ini yang tidak mau menyembah akan patung daripada yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu, mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya, sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tiba-tiba saja perjalanan hidup mereka bertiga ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Tiba-tiba saja kematian sudah ada di depan mereka. Ancaman bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu begitu real, begitu nyata di hadapan mereka. Dan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, disertai juga dengan ketidakpastian bahwa mereka apakah akan mendapat belas kasihan daripada Raja Nebukadnezar atau tidak. Nah, Bapak Ibu, disitulah kita melihat bahwa di tengah-tengah kondisi yang demikian ini, maka sesuatu yang luar biasa indah, sesuatu yang luar biasa mengagumkan kita bisa petik, kita bisa dapatkan daripada kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini,
yaitu apa? Kesaksian iman mereka. Bapak Ibu, tetapi hal yang terindah dan mulia di tengah-tengah krisis yang terjadi adalah bahwa mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak pernah mau menyerah. Mereka tidak mau tunduk kepada tuntutan daripada Raja Nebukadnezar untuk menyembah sesuatu ciptaan. Betapa agung besarnya ciptaan itu, yaitu patung yang didirikan oleh orang yang paling berkuasa pada waktu itu, Raja Nebukadnezar. Mereka tetap tidak mau menyembah akan patung yang dibuat oleh raja yang paling berkuasa, berotoritas pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa mengenai apa? Mengenai iman daripada ketiga orang ini. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kondisi yang tidak bisa dikendalikan, di tengah-tengah kondisi yang tidak dapat diduga, diprediksi, di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, tetapi mereka menyatakan suatu kepastian. Mereka menyatakan sesuatu hal yang begitu luar biasa mengenai iman mereka. Nah, inilah sesuatu yang juga menjadi suatu pelajaran bagi kita pada saat yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Mungkin kondisi kita tidak se ekstrim seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi saya yakin sekali bahwa setiap kita yang ada berhadapan dengan masalah sekarang ini, kita menghadapi suatu kondisi yang sangat real. Dan kondisi daripada COVID-19 ini begitu nyata. Sehingga kalau kita salah bertindak, kalau kita salah mengambil sikap, kalau kita sembarangan, kita pun sangat tidak kebal. Kita pun sangat bisa kemungkinan berada dalam satu kondisi krisis yang mungkin bisa menggoncangkan akan iman kita. Tapi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita melihat apa yang terjadi dengan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sini kita melihat sesuatu hal yang begitu-begitu luar biasa sekali. Sangat-sangat indah sekali kesaksian daripada ketiga orang ini. Mereka menunjukkan satu iman yang tidak pernah tergoyahkan. Mereka menunjukkan satu iman yang begitu sejati. Satu iman yang begitu murni adanya. Nah, disinilah kita bisa belajar, yaitu apa? Di tengah konteks yang genting, di tengah konteks yang begitu krisis menghimpit daripada mereka bertiga ini, maka mereka bisa menyatakan, mereka bisa mendemonstrasikan konten iman yang demikian teruji, konten iman yang begitu memberikan kesaksian. Jadi dari konteks daripada apa yang mereka alami, daripada keadaan yang mereka sangat-sangat krisis itu, mereka bisa memperlihatkan akan konten iman mereka, kondisi mereka yang tidak mudah pada waktu itu. Kondisi mereka di mana nyawa mereka terancam, di mana jiwa mereka sebentar lagi akan direnggut daripada mereka. Kondisi di mana hidup mereka, nafas mereka sebentar lagi akan berakhir. Tetapi justru disitulah kita melihat isi daripada iman mereka yang menyatakan satu kualitas yang sangat luar biasa. Nah, iman seperti apakah yang dimiliki, yang dihidupi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, iman yang saya katakan sebagai satu iman yang tidak bisa dinegosiasikan, sebagai satu iman yang unnegotiable, satu iman yang begitu teguh, yang tidak menyerah dalam kondisi apapun juga, yang setia sampai kepada akhirnya, yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu, satu hal yang sangat indah sekali bahwa mereka menyatakan di ayat yang ke-17, mereka percaya kepada kuasa Allah. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Nah, perhatikan ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku itu dirikan. Nah, inilah suatu confession, ini adalah suatu pengakuan iman yang betul-betul murni. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengetahui semurni apa, seserius apa iman kita kepada Tuhan, maka
krisis apa yang sedang kita hadapi, keterjepitan apa, pergumulan berat apa yang sedang kita alami. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam keadaan yang seperti itu, dalam konteks yang seperti itu, bagaimana isi iman kita, bagaimana ekspresi iman kita, bagaimana konten iman kita yang dinyatakan, itu akan membuktikan sejauh mana kita betul-betul memiliki iman yang benar, kita betul-betul memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang kita percaya. Dan pada saat sekarang yang kita baca daripada Alkitab ini, kita melihat sekali lagi satu confession, satu pengakuan iman yang sungguh-sungguh luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun nyawa melayang, sekalipun daging mereka akan melepuh, hilang lenyap, sekalipun mereka dalam hitungan detik tidak akan lagi menjejakkan kakinya di atas bumi ini, tetapi mereka menyatakan tidak pernah akan menyerah, tidak akan turut, tidak akan tunduk kepada tuntutan daripada Raja Nebukadnezar ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ada tantangan, ada pergumulan, dan itu sangat serius sekali. Itu sangat real sekali di dalam kehidupan mereka bertiga ini. Tetapi respon daripada mereka yang menyatakan satu ketekatan, komitmen yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah bisa dinegosiasikan. Inilah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kata nego gitu ya, unnegotiable ini sangat penting sekali. Nah, kalau kita tahu bahwa misalnya di dalam dunia bisnis, kalau kita tahu misalnya dalam dunia perdagangan, perjualbelian, kalau sesuatu itu misalnya jual rumah, jual mobil dan lain sebagainya, sekarang ini ada suatu penjualan dengan sistem yang baru, sistem online dan lain sebagainya. Nah, biasanya dikatakan nego gitu ya. Kalau ada rumah, nego tipis. Kalau ada mobil, nego sampai jadi dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kata-kata itu biasanya kita senang gitu ya. Kita berharap bahwa kalau kita membutuhkan misalnya mobil, atau kita membutuhkan rumah atau barang-barang tertentu, kalau barangnya nego, kita bisa mendapatkan sesuatu yang berkualitas tetapi dengan harga yang murah. Itu berarti kalau bisa nego, bisa ditawar-tawar, bisa nego, bisa berubah harganya, bisa menjadi sesuatu yang disesuaikan dengan keadaan, tuntutan keadaan. Tetapi ini suatu hal yang sangat tidak baik kalau berkaitan dengan iman. Karena iman yang benar, iman yang sejati kepada Tuhan adalah iman yang seharusnya, yaitu iman yang bersifat tidak bisa dinegosiasikan. Iman yang unnegotiable, iman yang tidak boleh berubah, iman yang punya keteguhan, iman yang punya kesetiaan yang sampai kepada akhirnya. Itulah sesuatu yang seharusnya ada di dalam diri daripada orang percaya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya yakin sekali bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sudah menjadi pahlawan iman. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu adalah suatu hal yang sudah tercatat di dalam Alkitab, sesuatu yang nyata, yang real bagi mereka. Persoalan, pergumulan mereka menjadi sesuatu di mana mereka mendemonstrasikan iman mereka dengan begitu luar biasa. Nah, persoalannya sekarang, cerita daripada Alkitab ini yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang begitu menggugah. Apakah kita juga mempunyai sesuatu hal yang mau kita pelajari, mau kita teladani di dalam konteks, di dalam pergumulan yang kita hadapi pada saat sekarang ini? Bapak Ibu, kita tidak tahu kondisi yang seperti sekarang ini kapan akan berakhir. Ini sesuatu yang betul-betul seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dipastikan. Ya, kalau kita misalnya membaca di berita-berita online, sudah ditemukan obat untuk mengatasi akan masalah COVID-19 ini. Wah, hati ini sukacita. Ada satu pengharapan yang timbul, ada satu pengharapan bahwa malapetaka ini, bencana ini akan segera berakhir, dan juga kehidupan kita akan kembali kepada sesuatu yang normal seperti biasanya. Kita bisa keluar, kita bisa bertemu dengan orang, berjabat tangan dengan orang tanpa rasa takut, tanpa disertai dengan paranoid, ya. Kita bisa tidak perlu pakai masker
menghirup udara bebas, kemana kita mau pergi, kemana kita mau melancong di dalam dunia ini, kita bisa merasakan kebebasan. Tetapi sekarang semuanya itu sudah menjadi sesuatu yang terenggut daripada kita. Kita menjadi orang yang begitu terbatas. Kita begitu menjadi orang yang terpisahkan daripada apa yang selama ini kita nikmati. Bahkan ibadah pun yang setiap minggu kita nikmati di dalam kebersamaan, di dalam kehangatan, kehadiran daripada saudara-saudara seiman. Tapi karena masalah COVID ini, maka kita harus berpisah dan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kondisi atau keimanan kita? Bagaimana kualitas iman kita dalam keadaan yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar suatu hal, bahwa iman yang sejati, bahwa iman yang berkualitas unnegotiable itu, yang tidak berubah, yang bisa menunjukkan buah kesetiaan itu, adalah satu iman yang pasti hanya lahir daripada satu pergaulan secara personal dengan Allah yang hidup. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, seringkali begitu ya, ada orang yang merasa kalau saya punya pengetahuan, kalau saya punya begitu banyak akan hal-hal yang saya ketahui secara teologis, maka itu akan membuat saya bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Belum tentu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Karena iman theological, ya, iman teologis itu tidak sama dengan iman personal. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tahu bahwa iman itu mengandung 3 aspek. Yang pertama, aspek daripada iman itu selalu menyangkut memang masalah notisia. Apa itu notisia? Yaitu menyangkut masalah informasi. Ada suatu hal yang sangat perlu kita tahu. Kebenaran itu adalah suatu hal yang perlu kita tahu. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kematiannya kematian yang menebus kita. Kematiannya di atas kayu salib adalah kematian menjadi korban karena menanggung daripada hukuman dosa-dosa kita. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan teologi yang perlu kita ketahui untuk memiliki iman yang sejati. Tetapi pengetahuan-pengetahuan itu sendiri tidak akan dengan sendirinya membuat kita memiliki iman yang sejati. Karena iman yang sejati bukan cuma aspek notisia, bukan cuma aspek pengetahuan saja, tetapi juga meliput yang kedua, yaitu bahwa ada aspek yang disebut sebagai asensus. Apa itu asensus? Yaitu asensus adalah suatu hal yang berkaitan dengan hal di mana kita tahu kebenaran ini. Dan bukan cuma tahu, tetapi kita setuju dengan hati kita bahwa itu adalah benar, menerimanya dengan benar, bahwa apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus dan banyak sekali pengajaran yang lain adalah benar. Kita mengamininya, kita mengimaninya bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi sampai kepada aspek yang demikian, apakah itu sudah cukup? Ternyata belum juga, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ada aspek yang penting lainnya, yaitu aspek yang ketiga, yaitu fidusia. Dan aspek yang ketiga ini adalah aspek di mana karena kita tahu apa yang benar, karena kita sudah setuju, sudah mengimani, mengamini, maka setelah kedua hal ini kita lakukan, maka fidusia itu berarti ada aspek penyerahan diri. Berarti ada aspek bahwa kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk menyerahkan hidup kita, untuk di dalam ketaatan menjalankan kebenaran, tuntutan daripada Tuhan atas hidup kita. Nah, aspek personal inilah yang akan menjadikan iman kita itu betul-betul mempunyai satu relasi yang hidup dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, maka saya yakin sekali dan bisa mengatakan bahwa di tengah-tengah krisis yang begitu genting yang dihadapi oleh mereka, di mana di depan mereka ada kematian, tetapi mereka bisa mempunyai satu pengakuan bahwa kami tidak pernah akan menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja itu. Maka disitulah tatkala iman berhadapan dengan krisis, iman berhadapan dengan sesuatu yang sangat genting, iman yang berhadapan dengan satu tantangan di mana hidup nyawa mereka akan diambil daripada mereka. Tapi dalam kondisi yang demikian, dalam konteks yang demikian,
mereka bisa menyatakan konten iman yang begitu luar biasa, maka di situ kita sudah bisa melihat satu pernyataan, satu pengakuan iman yang sungguh-sungguh personal adanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mereka tidak betul-betul punya relasi yang hidup dengan Allah yang dikenal itu, maka tidak mungkin mereka akan mempunyai satu ekspresi iman yang demikian luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, iman yang personal, yang real seperti inilah yang sungguh-sungguh dihidupi oleh Sadrak, Mesak, dan juga Abednego ini. Sehingga di situ kita lihat kualitas iman yang begitu luar biasa, menjadi kesaksian sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, sampai kepada yang akan datang. Inilah sesuatu hal yang sangat perlu kita pelajari, sesuatu hal yang sangat penting kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita tanya kepada diri kita masing-masing. Di tengah pergumulan kita sekarang ini dengan masalah pandemik daripada virus corona ini, biarlah kita sebagai orang percaya sekali lagi bisa mempunyai satu cetusan iman yang menunjukkan kualitas iman yang juga murni adanya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, biarlah iman kita juga menjadi iman yang terus-menerus bergumul dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap bergantung kepada kuasa-Nya untuk bisa mengalahkan segala rasa takut, rasa panik, rasa kekhawatiran yang mungkin saat sekarang ini sedang mulai menguasai kita, mendominasi kita. Mungkin pada saat sekarang ini kita menjadi orang yang begitu paranoid, begitu dikuasai oleh rasa takut, begitu kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau itu yang terjadi, mari kita pakai kesempatan yang ada ini untuk merenungkan, untuk merefleksikan kondisi iman kita sendiri. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang menyertai kita, yang di dalam kondisi apapun juga terus memberikan anugerah, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dalam keadaan yang seperti demikian ini, pandemik daripada corona ini pun, Allah terus berbicara kepada kita. Allah berbicara dengan cara apa? Ada sarana anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sediakan firman Tuhan. Tuhan sediakan doa, komunikasi untuk menjadi sesuatu yang bisa menjadi alat di mana kita mendapatkan anugerah, penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan saya membaca Alkitab, saya lihat bahwa pas masa pandemik daripada corona ini, saya sampai pembacaan Alkitab tahunan masuk kepada pembacaan di kitab Mazmur. Nah, di situ saya melihat suatu hal yang luar biasa, ya, daripada pengalaman-pengalaman pemazmur, khususnya Daud. Sesuatu yang dimana dia segala sesuatu yang dia hadapi, segala sesuatu yang dia alami, semua pergumulan yang dihadapi oleh Raja Daud ini, semuanya itu dibawa oleh Raja Daud, ya, kepada Tuhan. Nah, biasanya kalau kita membaca Mazmur, khususnya Mazmur pergumulan, Mazmur sesuatu yang berkaitan dengan ratapan, Mazmur pengharapan daripada Daud, maka kita menemukan pola-pola di mana pada awalnya dia menghadapi kekhawatiran, kesesakan, penindasan dari lawan-lawannya, musuh-musuhnya dan lain sebagainya. Kemudian dia mengharapkan Tuhan bertindak, dia mengharapkan Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupannya, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, melewati segala kesulitan, pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan dia secara pribadi. Dia menjadi orang yang mengalami kemenangan, dia menjadi orang yang bisa mengalahkan segala kekhawatiran, segala macam persoalan, segala macam tantangan dalam kehidupan dia, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan
yang begitu luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bahwa pengalaman Daud ini, pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi sesuatu yang Tuhan izinkan ada, tercatat begitu melimpah di Alkitab. Ini adalah kesempatan bagi kita. Gunakan waktu yang ada Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan untuk serius baca Alkitab, serius refleksikan kebenaran Alkitab, serius dengan iman kita masing-masing. Biarlah di dalam melewati, menghadapi masalah yang sampai kapan kita tidak tahu selesainya ini, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita melalui firman-Nya, melalui kesempatan kita boleh berdoa kepada Dia. Biarlah kita ungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi pengharapan kita. Biarlah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kembali mencontoh sesuatu yang luar biasa, teladan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka sudah membuktikan kemurnian iman mereka, dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka memiliki satu hubungan yang hidup, personal, ya, iman yang personal dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang menakutkan bagi mereka tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, karena mereka betul-betul penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Apakah hal yang sama boleh menjadi sesuatu yang kita alami? Saya yakin Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang percaya yang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk betul-betul memeriksa iman kita, betul-betul merefleksikan akan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, sampai melumpuhkan kita, sampai membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi begitu terganggu, atau justru berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita renungkan bersama, kita melihat satu ekspresi iman yang luar biasa. Dan dari sana kita tahu bahwa iman yang hidup adalah iman yang senantiasa berrelasi dengan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam tantangan apapun, kondisi apapun, tidak pernah bisa menjadi sesuatu yang tercabut, tidak bisa menjadi sesuatu yang tergoyahkan, oleh karena ada anugerah, ada firman, ada doa yang Tuhan berikan bagi kita untuk selalu berrelasi dengan Dia dan membuktikan bahwa di dalam konteks apapun, biarlah iman kita menjadi iman yang punya konten. Di dalam kondisi apapun, kita menyatakan iman yang mempunyai satu isi, kualitas yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan, yaitu kualitas yang bersifat personal, kualitas pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kiranya melewati masa pandemik yang demikian luar biasa ini, biarlah kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang kaya dengan pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan secara pribadi, sehingga selesai daripada pandemik ini kita boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan terhadap kehidupan kita, di mana Dia memelihara kita, menyertai kita melewati masa-masa sulit, tantangan-tantangan yang sangat-sangat sukar ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat, biarlah kiranya Tuhan selalu hadir di dalam pergumulan daripada jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh suatu hal yang kami boleh bersyukur terus-menerus ya Tuhan, untuk boleh menyaksikan kebenaran daripada firman Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka mempunyai satu keimanan yang begitu luar biasa, kualitas iman, konten iman, hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak pernah bisa tergantikan, tidak pernah bisa tergoyahkan, sekalipun maut ada di depan mata mereka. Oh Tuhan, iman yang demikian
adalah suatu iman yang sungguh memperkenankan Engkau ya Tuhan. Kami yakin bahwa iman yang demikian adalah iman yang betul-betul murni, karena mereka menjadi orang yang tidak takut, yang bisa mengalahkan kekhawatiran, ketakutan akan segala hal yang mengancam hidup mereka. Tuhan, kami adalah orang yang percaya kepada Engkau. Pada saat sekarang ini Tuhan, kami dalam kondisi yang mungkin tidak se-ekstrim daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego alami. Tetapi ya Tuhan, keadaan yang kami hadapi pun kami juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Kami tidak tahu ya Tuhan akan hal-hal yang tidak terduga lainnya yang akan terjadi. Tapi biarlah ya Tuhan, satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Oh Tuhan, tolong Tuhan, kuatkan iman kami melalui kesaksian-kesaksian Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk mendampingi mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menyertai mereka melewati masa-masa yang sulit. Biarlah melalui teladan-teladan daripada Alkitab, oh Tuhan, sungguh kami berkaca, bercermin terhadap iman kami sendiri. Biarlah sungguh-sungguh kesempatan yang ada ini Tuhan, kami boleh melihat sesungguhnya bagaimana iman kami terhadap Engkau, sejauh mana pengenalan kami terhadap Engkau, sepersonal apa hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, biarlah hal yang demikian boleh menjadi sesuatu yang ada di dalam agenda rohani perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, kasihani kami yang lemah Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melewati masa-masa ini hanya dengan pertolongan, hanya dengan tuntunan daripada tangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan imam rasuli. Pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Bapak Ibu Saudara mau menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya melalui nomor rekening yang diinfokan. Mari di dalam kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, kita memuji Dia, jiwaku tenanglah. Susah menimpa
Yang pertama, kita berdoa pemberlakuan PSBB yang akan dilaksanakan di Jawa Timur, wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan mungkin juga wilayah sekitarnya. Kita doakan supaya Tuhan campur tangan di dalam penerapannya. Demikian juga kesadaran masyarakat untuk boleh taat kepada pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pemerintah untuk mengadakan PSBB untuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan juga untuk wilayah sekitar ya Tuhan. Kami berdoa beri hikmat Allah dan juga kebijaksanaan kepada pemerintahan kami di dalam merencanakan supaya segala sesuatu sungguh di dalam campur tangan Tuhan, dan masyarakat juga boleh menerima, boleh patuh untuk boleh juga bersama-sama memutus rantai dari COVID-19 ini. Tuhan tolong kami terus berdoa kuasa Allah untuk boleh melawat bangsa dan negara kami dan untuk memberikan pemulihan akan keadaan yang terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa untuk roda ekonomi negeri kita dan juga untuk setiap ekonomi pekerjaan tiap jemaat. Kiranya Tuhan tetap menopang sehingga di masa sulit ini tetap bisa bertahan, dan ada terobosan-terobosan yang dilakukan supaya terpenuhi kebutuhan tiap keluarga jemaat dan juga masyarakat Indonesia. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan ekonomi bangsa dan negara kami saat ini, dan khususnya kami menyerahkan setiap umat-Mu di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan di dalam semua kebutuhan. Engkau yang menopang setiap pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun berada di dalam situasi-situasi yang sulit ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan akan tetap menolong dan akan ada jalan terbaik. Kami terus berdoa, Tuhan beri kekuatan iman untuk kami melihat kepada campur tangan Tuhan yang terbaik yang Engkau telah sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengembalikan segala puji hormat kepada Allah di dalam kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari jemaat sekalian, sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih, penyertaan damai sejahtera, lawatan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, di dalam segala kondisi apapun juga. Semoga di dalam semuanya ini kasih daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Mulai daripada saat sekarang ini sampai seterusnya dan selamanya. Amin. Kiranya
sudah selesai, silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jikalau kita boleh beribadah pada pagi hari ini, segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan saja. Dan ada beberapa pengumuman yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk dukungan semua jemaat di dalam aksi kasih COVID-19 ini, dan telah disalurkan kepada orang-orang yang tepat menerimanya. Ada beberapa foto dan mungkin nanti akan di-sharekan beberapa. Yang kedua, kita akan bertemu kembali di dalam persekutuan secara online pada hari Rabu yang akan dimulai pada jam 7 malam. Bapak Ibu mohon doakan supaya para pelayan diberikan kesehatan dan juga dalam semua persiapan kita diberkati. Yang ketiga, mendorong untuk Bapak Ibu terus semangat untuk boleh menjalankan program Hebat 2 Pasal, dan sudah sampai saat ini sudah sampai pada kitab Yakobus dan 1 Petrus. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang mungkin ketinggalan, tidak apa-apa, tetap ada kesempatan untuk bisa memulai untuk bacaan hari ini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan biarlah melalui bacaan-bacaan firman Tuhan setiap hari kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang keempat, mengimbau dan mengingatkan kepada semua untuk tetap ikut anjuran pemerintah di dalam pencegahan virus COVID-19 ini, tetap berada di rumah, menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan segala anjuran-anjuran pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.